Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 573-574. Di dunia ini, uang dapat membuat iblis menggerakkan kincir. Mendengar bahwa Yu Haoran ingin menambahkan 10.000 yuan untuk perjalanan pulang, sang pilot kapal badai sangat gembira, dan matanya mulai menunjukkan bintang-bintang. Kapal penyerang itu segera menoleh dan berkata, "Baiklah, mari kita berangkat sekarang juga dan kembali." Melihat kapal penyerang itu berbalik, Yu Haoran menyeringai, penuh kegembiraan. Namun, Lana Qin konyol dan berteriak kepada pengemudi, "Paman, Anda tidak bisa kembali, Anda tidak bisa kembali. Ada orang lain, Kevin Ye, dia masih di laut. Paman, Anda tidak bisa melepaskan kematian." Melihat wajah Lana Qin yang pucat pasi dan penuh hujan, meskipun paman pilot itu sangat tertekan, tetapi dalam godaan uang, tidak ada cara lain, hanya bisa menjadi hati yang datar, dipaksa untuk menjelaskan, "Adik perempuan, meskipun aku juga ingin membantumu, tetapi tempat perahu badaiku tidak besar, dan aku khawatir kita tidak bisa kembali ke seseorang. Selain itu, adik perempuanlah yang membayar sewa perahu serbuku. Mereka adalah majikan. Tentu saja, aku akan mendengarkan majikan. Ketiga, rekanmu akan menyelam. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, ada pelatih selam yang mengikutinya. Seharusnya tidak apa-apa." Tiga sudut pandang, paman pengemudi harus mendorong tanggung jawabnya sendiri sepenuhnya, bahkan jika Kevin Ye benar-benar memiliki sesuatu yang salah, dia paling tidak bisa menahan diri. Bagaimanapun, polisi tidak dapat menemukannya. Jadi pilot perahu serbu ini benar untuk memulai perjalanan pulang. Dan Lana Qin menatap kosong ke arah laut, berteriak ke arah laut, Kevin Ye, cepatlah naik, ayo. Mereka akan mengambil perahu itu." Namun, permukaan laut sudah tenang, tidak ada seorang pun dari laut yang bisa menyelidikinya. Melihat perahu serbu yang dinaikinya semakin menjauh, Lana Qin benar-benar putus asa dan mulai meratap. Dan Yu Haoran melihat penampilan Lana Qin ini, sebenarnya ada semacam kesenangan yang tidak biasa di dalam hatinya, itulah yang disebut kenyamanan. Namun Yu Haoran tidak melihat mata Fang Minli yang gemetar pada saat yang sama. Fang Minli menatap Yu Haoran seolah-olah sedang melihat orang asing. Awalnya, Fang Minli hanya ingin mempermalukan Kevin Ye, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berkembang sampai ke tempat ini. Jika Kevin Ye benar-benar mengalami kecelakaan, dia akan menjadi kaki tangannya dan pembunuhnya. Fang Minli tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai merasa takut. Di pantai, sekelompok siswa mulai bersemangat melihat perahu serbu yang mendekat. "Lihat, lihat, perahu serbu sudah kembali." Semua orang menunjuk. "Nah, apa pendapatmu tentang perang ini?" "Aku tidak tahu, tapi aku yakin Ye Shuai pasti menang." Sekelompok gadis sedang mengobrol, kemudian rombongan itu berlari ke perahu serbu. Itu disebut gerakan pemuda. Perahu serbu itu perlahan-lahan mendekati pantai. Yu Haoran melompat turun dari perahu serbu dengan wajah bangga. Fang Minli adalah orang kedua yang turun, terlihat sedikit gugup. Lana Qin selalu duduk di perahu serbu sambil menangis, meratap. "Siswa No. 50 di sekitar perahu serbu, kami tidak melihat Kevin Ye, mereka semua menebak, apa yang terjadi." "Apa yang terjadi, Lana Qin, bagaimana dia menangis begitu sedih?" "Ya, bagaimana dengan Ye Shuai dan yang lainnya?" Mia Fang, yang sudah menenangkan pikirannya, melihat bahwa Kevin Ye tidak kembali bersamanya, dan melihat Lana Qin duduk di perahu sambil menangis dengan sedih. Dia segera merasakan gelombang di dalam hatinya. Mia Fang menaiki perahu serbu beberapa langkah dan datang ke sisi Lana Qin. Dia berteriak dengan suara rendah, "Lan, apa yang terjadi di sini, Kevin Ye?" Lana Qin tidak berbicara, hanya menangis dengan keras. "Bagaimana dengan Kevin Ye?" Mia Fang tampak marah dan murung, yang lebih parah dari apapun. Lana Qin tergagap, menutupi wajahnya dengan satu tangan, menunjuk Yu Haoran yang telah berada di darat dan berkata, Mia Fang, Kevin Ye terbunuh olehnya." Mendengar kata-kata Lana Qin, Mia Fang langsung gemetar dan mundur beberapa langkah. Jantungnya seperti di bawah langit bergemuruh dan meledak. Meskipun Mia Fang tahu prestasi Kevin Ye, Mia Fang tidak tahu sejauh mana prestasi Kevin Ye telah mencapai. Terlebih lagi, dalam ide Fang Miaoye, bahkan jika kekuatan manusia bahkan lebih kuat, itu tidak dapat bersaing dengan alam.
Dengan cakrawala yang begitu luas, bahkan jika Kevin Ye memiliki mata yang bagus untuk langit, saya khawatir kata-kata Lana Qin tidak hanya membuat Mia Fang bingung, tetapi juga membuat sekelompok siswa di sekitarnya mulai tergoreng. Hanya Yu Haoran. Seluruh orang itu tersenyum dingin, meremehkan, teman sekelas Lana Qin, kamu tidak, sial, saat aku membunuh teman sekelas Kevin Ye, kau bicara seperti itu, hati-hati aku akan menuntutmu karena memfitnah. Lana Qin sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Melihat Yu Haoran masih berusaha membela diri, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berdiri dan menunjuk Yu Haoran dan berteriak, itu kau. Kau membunuh Kevin Ye. Kau tunggu. Kau tunggu. Aku akan pergi ke polisi untuk menangkapmu sekarang. Lana Qin berbicara, tangan dan kakinya tidak tahu apa-apa. Mia Fang masih tenang. Dia meraih Lana Qin dan menempelkan kepala kecilnya di dadanya, Lan, jangan bersemangat. Jangan bersemangat. Apa yang terjadi? Tolong bicara pelan-pelan. Lana Qin tidak bisa berhenti merengek, meneteskan air mata, dan berkata dengan ingus, lagu yang indah, jika kamu ingin membalas dendam Kevin Ye, kamu harus membalas dendam pada Kevin Ye. Yu Haoran, dialah yang membiarkan kapal penyerang kembali ke pantai dan meninggalkan Kevin Ye sendirian di laut. Dia tidak menyelamatkan Kevin Ye ke pantai. Kevin Ye, dia masih di laut. Apa? Mia Fang tiba-tiba meledak, sepasang mata penuh dengan niat membunuh, menatap Yu Haoran. Siswa lain juga mulai mengkritik, Yu Haoran, bagaimana kamu bisa? Ya, Yu Haoran, mengapa kamu tidak menyelamatkan Ye Shuai? Yu Haoran, kamu sampah, kamu harus mati. Dalam kekacauan yang hebat, Yu Haoran masih mencibir dan berteriak, kalian semua tenanglah untukku. Pertama, saat aku muncul, Kevin Ye masih menyelam di laut, dan dia berenang lebih cepat dan lebih jauh dariku. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Mungkin dia ingin berenang di laut sebentar. Kedua, dia dan aku hanya mencoba menyelam. Dia lebih berani dariku. Aku mengakuinya, tetapi apakah dia bisa pergi ke darat atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Ketiga, aku menghabiskan uang untuk menyewa kapal selam. Yang aku sia-siakan adalah uangku. Mengapa aku harus membuang-buang uangku menunggu Kevin Ye di laut? Keempat, Kevin Ye memiliki instruktur selam bersamanya. Bahkan jika dia tidak bisa naik ke kapal serbu, dia bisa kembali sendiri. Apa yang membuatmu terburu-buru? Selain itu, bahkan jika Kevin Ye tidak bisa naik, itu urusan pelatih selam, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu bisa pergi ke bos selam. Kata-kata Yu Haoran terorganisir dengan baik dan jelas telah dipersiapkan sejak lama. Namun, begitu kata ini diekspor, itu benar-benar teori penyesalan. Namun, meskipun perkataan Yu Haoran masuk akal dan sah, para siswa ini tetap tidak mempercayainya. Orang-orang tetap menyalahkan Yu Haoran. Khususnya, Mia Fang, dengan wajah dingin, menunjuk Yu Haoran dan memperingatkan, Yu Haoran, sebaiknya kamu berdoa agar Kevin Ye baik-baik saja sekarang. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu dan keluargamu mengubur Kevin Ye bersama-sama. Yu Haoran terguncang oleh perkataan Mia Fang. Bagaimanapun, Yu Haoran tahu sesuatu tentang kekuatan keluarga Fang di Linhai, tetapi Yu Haoran tidak menyangka bahwa Mia Fang akan membuat keributan besar untuk Kevin Ye dan langsung mengancamnya. Hal ini membuat Yu Haoran sangat takut. Lagi pula, Mia Fang, bagaimanapun juga, adalah orang dari keluarga besar. Kemampuannya untuk mengendalikan emosi jauh lebih kuat daripada Lana Qin. Dari perkataan Lana Qin dan Yu Haoran, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Kevin Ye hanya menyelam untuk sementara waktu, dan tidak ada bahaya bagi hidupnya. Mia Fang merasa lega. Pimpin Lana Qin, dengan sekelompok siswa, sekelompok orang meninggalkan Anda Haoran dan Fang Minlido berkumpul di tempat pendaftaran menyelam, menunggu kabar dari Kevin Ye dengan cemas. Yu Haoran menatap punggung Mia Fang, amarahnya membuncah di benaknya. Ia berkata, Mia Fang, kau sekarang galak sekali. Saat kau menjadi janda kecil, kurasa kau masih gila. Kevin Ye terkutuk itu, aku sangat berharap dia tidak akan pernah keluar dari lautan ini seumur hidupnya. Harus kuakui niat Yu Haoran cukup kejam, terutama saat melihat sekelompok siswa berdiri di pantai dengan penuh harap, Yu Haoran semakin cemburu. Lan, jangan menangis, tunggu, Kevin Ye tidak akan punya apa-apa. Mia Fang berdiri di pantai dan menatap permukaan laut yang tenang. Meskipun ia menghibur Lana Qin, Mia Fang tidak memiliki keyakinan di hatinya untuk sementara waktu. Saat ini, Mia Fang sedang dalam suasana hati yang sangat tidak nyaman. Namun, ada orang-orang yang tidak memiliki penglihatan untuk memilih saat ini untuk mencari masalah. Hidup dan mati Kevin Ye tidak pasti.
Mia Fang sedang dalam suasana hati yang besar. Dia berdiri di pantai dan menatap jauh ke dalam laut. Pada saat ini, dua pria kekar berjas hitam dan berkacamata hitam menyingkirkan kerumunan dan datang ke Mia Fang. Nona muda ini, Tuan muda kami ingin mengundang Anda untuk minum secangkir kopi, dan tolong bantu saya. Keluar dari sini. Mia Fang bahkan tidak mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Dua pria kekar berpakaian hitam tercengang. Mereka terkejut dan berkata, ada apa dengan gadis ini? Dia tidak bisa minum obat senjata. Meskipun mereka bertemu tembok, kedua orang itu masih tergila-gila. Bagaimanapun, Tuan muda di sisi yang berlawanan memberinya tugas yang mematikan. Nona muda ini, Tuan muda kami sangat tulus. Tolong tunjukkan padaku kehormatanmu. Tetapi jawaban kepada mereka masih kalimat yang sama, minggir, aku tidak ingin mengatakannya 3 kali. Dua pria besar berpakaian hitam berikutnya juga marah, hei, gadis kecil, kau tidak ingin membalas. Apakah kau tahu siapa tuan muda kita? Itu Dandi paling terkenal di Laut Cina Selatan. Dia akan memberimu muka jika dia bisa melihatmu. Kau akan menjadi jalang kotor, dan kau akan lebih agresif. Hati-hati kami akan bersikap kasar padamu. Begitu pria besar berpakaian hitam itu menyelesaikan kata-katanya, dia bahkan tidak punya ruang untuk bereaksi. Tamparan Mia Fang datang dan langsung menamparkan wajahnya. Kedua tamparan ini tidak ringan. Mereka dapat langsung mengipasi salah satu telinga hingga berdarah, dan gigi depan di mulut bahkan meludah. Gila, kau jalang kecil, kau berani melakukannya, kau masih. Kedua pria kuat itu berkata mereka akan mengambil Fang Miaoye. Mia Fang mencibir, mengangkat kakinya, dan menghentakkan kakinya. Dua pria kuat seberat 1.780 kg ditendang keluar oleh Mia Fang, dan kemudian terjatuh dengan keras ke pantai, tidak dapat bangun lagi. Di sekitar Mia Fang, para siswa itu tercengang. Biasanya mereka hanya tahu bahwa Mia Fang adalah seorang wanita cantik yang cantik jelita. Hari ini, mereka melihat sisi lain dari Mia Fang. Tiba-tiba, semua orang menatap Mia Fang dengan tatapan aneh. Beberapa anak laki-laki bahkan lebih senang. Untungnya, mereka tidak berani melihat bunga sekolah masing-masing. Kalau tidak, mereka akan mati dengan menyedihkan. Jauh di sana, di seberang pantai, Rong Dingguo mengambil teleskop dan mengambil pemandangan panorama. Alih-alih marah, dia berkata sambil tersenyum, oh, kamu masih seorang praktisi. Ini bagus, ini bagus. Mawar berduri harum. Bab 574. Selain itu, Kevin Ye, yang berada di laut, tidak tahu apa yang terjadi di pantai. Entahlah, Lanakin sudah mengambil kembali berita kematiannya. Awalnya, dia senang bermain di laut, tetapi saat kembali, Yu Haoran juga menghilang. Pelatih selamnya juga menghilang. Lupakan saja, aku sudah pergi. Aku sendiri jadi sedikit lebih santai. Kevin Ye hanya tertawa dan melepas semua peralatan selamnya. Itu tidak berguna bagi Kevin Ye, dan itu sangat merepotkan. Dia harus segera melepasnya. Setelah kehilangan satu set peralatan, Kevin Ye tidak langsung berbalik dan kembali ke garis pantai. Melalui air biru, Kevin Ye melihat ke langit. Menilai bahwa hari masih pagi, dia berjalan menuju bagian laut yang lebih dalam. Bukannya Kevin Ye malas dan membosankan, tetapi dia sangat tertarik dengan lautan yang tidak dikenal di dunia manusia. Lagi pula, apa itu lautan yang tak terbatas? Tanpa pengembaraan tanpa tujuan, pikiran Kevin Ye menjadi sangat terbuka. Setelah memasuki negara bagian kelima dari 16 wilayah Hunyuan, pikiran Kevin Ye menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya, meliputi hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, dan bahkan menyebar ke garis pantai seberang yang lebih luas. Kevin Ye harus mengakui bahwa ada banyak jenis makhluk di laut, yang dapat dikatakan puluhan ribu. Sayangnya, Kevin Ye tidak menemukan putri duyung yang dilihatnya di buku pelajarannya. Pada saat yang sama, Kevin Ye menawarkan formula untuk menghindari air. Cahaya air perlahan berkumpul ke arah Kevin Ye dan membungkusnya dengan erat. Meskipun formula menghindari air ini tidak banyak gunanya, itu dapat memastikan bahwa pakaian tidak basah, dan seluruh orang basah dan tidak nyaman. Kevin Ye berkata dengan ringan, dan kemudian terus bergerak ke daerah laut yang lebih dalam. Tiba-tiba, pikiran Kevin Ye bergerak, dan seluruh orang berhenti berjalan. Dia memanggil di mulutnya dan berkata, benda apa itu? Itu bisa bersinar di dasar laut. Berbicara, Kevin Ye bersemangat dan berlari ke tempat di mana emas berkilauan. Kevin Ye tidak tahu berapa mil laut yang telah dia masuki. Dia hanya merasa ada benda besar di depannya yang harus dihentikan.
Melihat ke dasar laut, ikan dan naga bercampur menjadi satu, dan semua jenis makhluk tidak dapat hidup dan berenang. Namun, seluruh wilayah laut itu kacau dan tidak dikenal. Dalam kekacauan itu, ada 5 warna cahaya yang bersinar keluar, itu terlihat sangat misterius. Oh, apakah benar-benar ada harta karun di laut dalam dunia manusia? Kevin Ye menghibur dirinya sendiri. Kevin Ye pada akhirnya adalah seorang ahli, tetapi dia baru saja masuk ke laut untuk menjelajahinya, dan hatinya mungkin memiliki beberapa. Itu hanya tipuan untuk menipu orang. Itu hanya keluarga kecil. Sebenarnya, susunan itu dipasang di wilayah laut ini, tetapi Kevin Ye sendiri adalah ahli susunan itu. Baginya, susunan semacam ini yang tidak memasuki arus hanya bisa disebut penutup mata. Ketika dia berada di negeri dongeng, Kevin Ye pernah berkata bahwa susunan di dunia ini hanya bisa membuatnya melihat jumlah telapak tangannya. Yang pertama menanggung beban adalah susunan Pangu yang digunakan oleh Pangu ketika dia membuka langit dan bumi, diikuti oleh susunan bintang 365 milik Kaisar Iblis, susunan 12 Dewa Surgawi dan roh jahat dari klan penyihir kuno, dan susunan pembunuh abadi yang tidak dihancurkan oleh Hunyuan Jinxian. Kevin Ye bahkan tidak memperhatikan susunan ini di dunia. Begitu tubuhnya bergetar, alis dan mata langit Kevin Ye terbuka lebar. 5 sinar matahari melintas di wilayah laut yang kacau itu. Dalam sekejap, wilayah laut yang kacau itu benar-benar berbeda, dan semuanya jelas dan jernih, yang tercermin di mata Kevin Ye. Timur jauh dari api, barat lebih berair, dan bagian tengah penuh tanah. Cukup bagus untuk ditulis, tetapi terlalu dogmatis. Tampaknya orang yang mengatur susunan itu juga bukan orang bijak. Berbicara, Kevin Ye mencibir dengan jijik, beberapa titik cahaya di telapak kakinya menembus susunan ini, langsung ke tengah. Setelah mengguncang tubuhnya 2 kali, Kevin Ye berdiri kokoh di atas tumitnya. Menoleh ke belakang, dia melihat bahwa dia berada di depannya dengan gemilang, dengan balok-balok yang dicat dan bangunan-bangunan berukir, bangunan-bangunan yang indah dan bangunan-bangunan dari batu giok. Sebuah istana berdiri di depannya. Ada pola taiji di gerbang istana, yang bersilangan dan berkilauan. 8 pilar naga berada di kedua sisi istana. Di dinding-dinding istana, ada bunga, burung, binatang, naga, dan ular yang menari-nari. Ada 3 karakter besar di istana, langit yang kuat, dan istana mekanisme surgawi. Itu istana yang mulia. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, kamu penuh aura. Sepertinya kamu telah menemukan bayi kali ini. Seperti kata pepatah, kamu tidak bisa kembali dengan tangan kosong, dan kamu tidak bisa melewatkannya saat bertemu dengan seorang ahli. Kevin Ye juga tidak peduli tentang itu. Dia melangkah maju dan langsung menuju gerbang istana. Di 3 anak tangga emas, Kevin Ye hendak mendorong pintu. Dia hanya mendengar suara guntur di laut dalam. Kemudian ombak bergulung dan arus pasang surut. Makhluk-makhluk di segala arah mundur dan berhamburan. Kevin Ye hanya mendengar napas berat di telinganya. Kevin Ye mundur beberapa langkah dan melihatnya dengan mata persegi. Di belakang istana, bayangan gelap besar datang dari samping. Benda itu panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuhnya setebal pohon berusia 1000 tahun. Dilapisi sisik. Bentuknya lebih mirip naga daripada naga. Bentuknya lebih mirip ular daripada ular. Matanya seterang lonceng tembaga. Memancarkan cahaya dingin. Kepalanya yang besar terentang dan meludahkan surat itu kepada Kevin Ye dengan waspada. Tampak sangat tidak senang. Benda sebesar itu muncul di depannya, jika orang biasa akan takut setengah mati. Namun, Kevin Ye berbeda. Dia belum pernah melihat monster di negeri dongeng. Bahkan jika dia telah memakan banyak longgan dan fengdan, dia tidak takut pada hal-hal seperti itu. Dia membuka matanya dan melihat ke atas dan ke bawah pada raksasa itu. Kevin Ye tidak takut untuk tertawa, apakah kamu melindungi binatang dewa kuil? Sebelum tanah pertapa, rumah suci Xianshan suka membuat binatang untuk menekan susunan, yang dapat dimengerti, tetapi hantu macam apa ini? Sangat jelek. Bukankah itu hibrida dari spesies peninggalan kuno dan spesies umum di dunia manusia? Kevin Ye bercanda dengan dirinya sendiri. Tampaknya monster itu dapat memahami kata-kata Kevin Ye. Dia marah, dan janggutnya terus-menerus berdetak kencang. Membuka mulut besar, api langsung menuju Kevin Ye yang melesat melewatinya, itu disebut ganas. Kevin Ye sama sekali tidak peduli. Dia berkata sambil tersenyum, Yoyo, jika kamu terlihat jelek, amarahmu tidak kecil. Saat berbicara, tangan Kevin Ye berkedip, dan api itu dikumpulkan oleh Kevin Ye. Wajah monster itu ketakutan. Tampaknya dia belum pernah bertemu manusia seperti itu selama bertahun-tahun.
Dengan mata terbuka lebar, monster itu tiba-tiba bergerak di sekitar Kevin Ye. Kevin Ye menghela napas dan berkata, ayolah, kau bahkan tidak bisa berbicara, apalagi berubah. Kau baru saja berkultivasi selama 100 tahun, dan kau seharusnya tidak menjadi dewa pelindung kuil. Silakan saja dan jangan merusak suasana hatiku. Jika tidak, aku akan segera membuatmu menjadi bubuk. Sebenarnya, tebakan Kevin Ye tidak salah. Orang ini sebenarnya bukan binatang pelindung kuil, tetapi ular laut. Hanya saja aku telah berada di sekitar Istana Tianji sepanjang tahun dan menyerap gas roh yang meluap dari Istana Tianji sepanjang tahun. Raungan. Sepertinya bisa merasakan makna yang diungkapkan oleh Kevin Ye. Monster itu meraung marah 2 kali, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya yang besar bergetar beberapa saat, dan dia akan menjerat Kevin Ye ke dalamnya. Oh, aku belum tua, dan aku memiliki banyak amarah. Karena kau bertekad untuk mati, kau akan baik-baik saja untukmu. Kevin Ye mencibir dan meremehkan.